Karena Pemda tidak turun, jadi inisiatif warga melakukan gotong royong sendiri dengan sewa alat. Sewa alat. Kita sewa dulu 4 juta di Panababan. Nama saya Irwan Arif, Ketua RT 1 RW 3, Kelurahan Matalamagi, kilometer 10 Kampung Bugis. Semalam hampir 1,5 jam, air tiba-tiba langsung naik. Ini dia punya rampak ini. Sudah selesai hujan, tapi dia masih terbenam sampai sekarang. Nama Kuria, tinggal kilo 10, Kampung Bugis. Ini banjirnya ini sangat parah nih, sudah berapa kali nih. Kita setengah mati karena bagaimana nih pemerintah kak, karena setiap masuk ini sampai jendela-jendela ini. Itu Pak sampai di mana? Sampai di situ Pak. Sampai di situ? Iya, ini. Semalam sampai sini. Astagfirullahaladzim. Penyebabnya ini, soalnya adalah dari galian C. Dari kilo 10 dulu banjir, tapi airnya jernih. Boleh orang bisa mandi, bisa mencuci. Malah sempat dulu waktu saya masih sekolah itu kita tangkap udang, ikan itu di kali itu. Saya masih kecil itu dulu. Sekarang tangkap apa di situ? Sekarang tangkap lumpur. Masya Allah. Sekarang tangkap lumpur. Jadi setelah ada galian C ini, semua drainase semua sudah tertutup dengan lumpur sehingga air itu tidak bisa lagi mengalir pada drainase di atas jalan. Contoh salah satu di puskesmas tadi itu kan buntu di situ, jadi air sana kembali lagi. Nah, terus di jembatan sini itu biasanya luas itu kali itu. Sekarang menjadi sempit karena lumpur semua tertutup sehingga air pun sudah tidak bisa lagi berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Abdullah Gazam yang telah berkunjung di tempat kami. Kiranya Bapak bisa membantu keluh kesah yang ingin kami utarakan saat ini. Yaitu yang pertama, kami selaku korban dari dampak banjir menginginkan agar kiranya Bapak dapat membantu kami menyelesaikan masalah yang selama ini kami hadapi, yaitu banjir dari dampak dari galian C yang berada di Jalan MWH kilometer 10 masuk. Kami meminta kepada pemerintah untuk menutup galian C yang ada di Jalan MWH jika kiranya galian C tersebut ilegal atau tidak memiliki izin resmi. Ataupun jika galian C tidak dapat ditutup, kami selaku warga meminta agar warga di pemukiman ini dapat dipindahkan ke tempat lahan yang lebih aman dan juga nyaman. Saya minta bantu saya sedikit toh, kalau bisa dibantu kasihan. Iya. Bantu apa, Bu? Bantu serupa semen kah apa kah batu. Kalau bisa Pak, tidak ada solusinya terus, lebih baik ditutup saja di atas. Karena sering ada pemalangan, tapi terjadi anarkis kita tidak mau lagi berkelahi. Kita selalu cari yang aman, karena kita sering ingin keamanan. Karena damai itu indah Pak, jadi kita mau damai saja. Tetapi selama ini kalau kita adakan pemalangan atau kita pasang rem atau semacam pemalangan gitu Pak, portal juga dipotong-potong, rem juga dilempar oleh mereka. Mereka bawa parang. Jadi kita tidak bisa untuk berkelahi. Kita cari yang aman saja. Jadi bagaimana dengan Bapak yang ada ini, pemerintah yang berkait, atur bagaimana Pak, supaya bagaimana baiknya, dan segera ditutup saja sebagaimana yang ada di Facebook katanya mau ditutup. Buktikan kata tutup itu supaya kita juga aman tinggal di sini. Itu solusinya buat warga Pak. ya? Terus barang-barang kita yang kena dampak itu bagaimana solusinya juga? Ya. Saya ini datang ke sini bukan kunjungan resmi secara kelembagaan. Hanya keterpanggilan moral saya sebagai anggota DPRD. Entah orang sini pilih saya, tidak itu bagi saya tidak penting. Saya menjadi anggota DPR ini menjadi milik semua masyarakat Kota Sorong. Sehingga apapun yang menjadi keluhan masyarakat di Kota Sorong wajib hukumnya untuk kita datang. Makanya sekali lagi secara kelembagaan, karena corona ini semua anggaran itu dipangkas. DPR secara lembaga sudah tidak lagi bisa melakukan pengawasan, tidak lagi bisa bikin apa-apa. Olehnya itu saya datang hari ini secara pribadi karena keterpanggilan saya, tanggung jawab moral saya menjadi anggota DPRD untuk datang mendengar, melihat secara langsung. Apalagi ini kan sudah kesekian kali. Olehnya itu, apapun yang menjadi keluhan Bapak Ibu dorang, yang jelas sudah saya bersuara. Secara pribadi, kelembagaan juga sudah bersuara.
Itu sebabnya dalam beberapa waktu lalu gubernur datang bertemu dengan Pak Wali Kota itu karena suara kami. Karena saya minta waktu itu karena antara gubernur dan pemerintah provinsi dan pemerintah kota kan saling lempar tanggung jawab. Olehnya itu mau tidak mau mereka dua ini datang duduk sama-sama, itu hasilnya mereka datang ke sini. Jadi itu karena suara kami mereka datang. Toh ternyata juga belum. Olehnya itu karena ini situasinya yang perlu masyarakat juga pahami, memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Yang jelas bahwa sasarannya wali kota sudah dengar. Macam barang-barang yang rusak, rumah jebol. Rumah saya paling dalam Pak, kalau Bapak tidak percaya mari lihat ke situ. Selalu masuk air. Rumah Ibu ketinggian semana banjirnya? Ya banjir kemarin Pak yang tanggal 16 itu saya batas susu saya karena saya orang pendek. Naik bukti orang tinggi saya maksa pinggang. Yang kedua Pak, pinggang. Tadi malam sampai paha. Itu bagaimana Pak? Terus menerus saya bosan Pak. Bagaimana Pak? Gubernur sudah dengar, sudah datang lihat sendiri. Nah, kalau seandainya mau direalisasikan biasanya dalam tahun anggaran, itu nanti di tahun 2021. Iya kan? Tidak mungkin anggarannya ibu-ibu dorang teriak hari ini, anggarannya sedia hari ini, bangun hari ini, tidak mungkin. Iya kan? Ini mekanismenya begitu saya jelaskan ke ibu-ibu dorang. Olehnya itu nanti suara-suara ini sudah sampai secara kelembagaan kami kawal. Nanti ditunggu kalau untuk jangka panjang berarti tunggu di 2021. Nanti di pemerintah kota, kalau wali kota merasa ini menjadi penting, maka harus dianggarkan di tahun 2021 harus ditata ulang. Begitupun di provinsi, anggarannya harus disiapkan di 2021. Itu untuk jangka panjang. Kalau yang jangka pendek, itu yang memang harus misalnya sering datang meninjau, bahkan gubernur pun sudah pernah hadir di sini. Kami juga ke wali kota, tapi solusi belum ada yang didapatkan. Jadi bagaimana dengan Bapak yang hadir di sini, mudah-mudahan bisa memberikan kita solusi yang terbaik. Itu saja. Amin. Apa namanya, misalnya drainase yang begini-begini kan, keruk-keruk itu, yang mungkin bisa dilakukan untuk jangka pendek, itu yang memang harus menjadi perhatian serius. Nanti di anggaran itu ada namanya APBD murni, ada APBD perubahan. Kalau murni 2021, mudah-mudahan kalau pemerintah kita jeli, maka dianggarkan di perubahan, APBD perubahan yang tidak lama lagi, mudah-mudahan ya. Kita berharap, karena kalau DPR ini sifatnya hanya bersuara. Kalau eksekusinya itu di gubernur dan wali kota, karena yang pengguna anggaran mereka. Jadi kita yang tetapkan anggarannya, nanti yang pelaksana anggaran itu adalah eksekutif. Olehnya itu Pak RT dan masyarakat yang ada di sini memang dalam situasi begini semua pasti marah. Iya toh? Karena saya bilang di teman-teman DPR yang lain itu, ya kalau dorang datang secara pribadi itu karena keterpanggilan saja. Kalau ada yang datang itu keterpanggilan. Kalau lembaga itu yang saya jelaskan tadi. Olehnya saya datang ke sini karena keterpanggilan itu. Yang jelas suara Bapak Ibu dorang saya dengar mewakili lembaga, nanti insya Allah dikawal. Gitu. Yang penting bersabar saja. Yang kedua, kunjungan saya ini karena keterbatasan saya hanya bisa datang bagi-bagi beras saja. Makanya kalau tidak kebagian saya minta maaf. Karena masyarakat Kota Sorong banyak, terdampak banjir banyak, kemampuan saya terbatas, Bu. Iya toh? Kemampuan saya terbatas. Tidak mungkin memelayani satu Kota Sorong. Olehnya itu kalau di sana ada yang dapat, mungkin di mana dapat, yang tidak kebagian saya minta maaf karena keterbatasan saya. Intinya insya Allah saya kawal secara pribadi maupun secara kelembagaan, nanti kita kawal. Selanjutnya lagi pada kesempatan ini saya minta ke ibu-ibu, saya beberapa waktu lalu saya buka posko dapur umum, iya toh? Dapur umum di beberapa titik. Nah di sini kayaknya belum ada. Kalau masyarakat di sini membutuhkan dapur umum, saya siapkan bahan makanannya. Kalau butuh, tinggal hubungi saya nanti. Kalau butuh bahan makanan, karena biasa kalau banjir orang tidak sempat masak lagi, ya kan? Nah, di mana tempat itu saya bikin dapur umum. Saya siapkan bahan makanan, ibu-ibu dong masak sendiri. Masak sendiri, bagi sendiri, terserah. Bahan makanan dari saya dan PKB. Ya. Begini Pak, kan baru-baru Pak Gubernur sudah datang. Ibaratnya beliau orang tertinggi sudah di provinsi ini. Jadi gini, kami mendengar kemarin beliau seolah-olah pun apa ya? Kalau kami bilang
lebih berat ke sebelah. Jadi seolah warga tuh harus mengalah lah sama mereka, harus memikirkan perut mereka, hidup mereka. Sedangkan hidupnya warga di sini nggak diperhatikan. Nah seperti itu. Emosi. Kemudian gini, kalau yang saya tangkap kemarin dari Pak Gubernur, kan solusinya sepertinya ke AMDAL. Kami dari sini sudah berapa kali soal AMDAL itu, tapi sepertinya cuma jalan di tempat saja. Digali sebentar, sudah tidak ada lagi kelanjutannya. Akhirnya banjir lagi. Nah sekarang begini, kalau warga maunya ditutup. Kalaupun ditutup, kan seperti Pak Gubernur bilang kemarin, kan sepertinya susah. Yang perlu diperhatikan mungkin ditata kembali itu AMDAL-nya, drainasenya segala macam itu. Nah kalau kami hanya meminta itu tolong direalisasikan. Kasihan warga, sangat-sangat prihatin kalau hujan sedikit banjir. Kalau malam kasihan tidak bisa tidur tenang. Mau tidur bagaimana sedangkan kasur saya ikut terendam. Jadi semuanya banjir. Ini semua Pak. Iya. Kemudian begini, kita juga mengerti di atas itu mereka cari hidup, cari makan. Oke lah, kita kurang paham apa, warga kurang mengerti apa. Cuman begini, yang kami minta itu pengerukan dimohon secara berkala. Kalaupun misalkan kalau sudah ada pengerukan itu insya Allah hujan itu air bisa lurus. Terus yang kami minta kalau bisa ada reboisasi. Sekarang kalaupun di atas ditutup tapi tidak ada kelanjutannya, misalkan ada reboisasi, itu sama saja. Di atas ditutup tapi sudah terlanjur botak di atas itu, tetap hujan sini tetap banjir lagi. Ya kami hanya minta seperti itu. Kalau memang betul ditutup, tutup tidak tutup, paling tidak ada penataan ulang, ada solusinya untuk. Kalau untuk pembuangan sampah di sini gimana Pak? Nggak ada. Jadi kalau warga sini buang sampah, Di luar sana tapi intinya tidak ada buang sampah sembarangan toh di sini. nggak ada. Kalaupun ada yang buang sampah itu kan di sini masih ada lahan-lahan kosong, paling itu digali, dibakar, gitu. Kami pun sangat mengerti di atas. Ibaratnya jantung kota, pembangunan kota Sorong itu ada di atas ibarat materialnya kan. Kalau memang tidak bisa ditutup, tolong ada solusinya untuk warga di sini. Kalau memang di atas tidak bisa ditutup dan drainasi tidak bisa digali, warga siap direlokasi, yang penting ada ganti rugi. Sanggup tidak mereka? Kalaupun tidak bisa seperti itu, kami mohon dengan sangat dari pemerintah pusat sana tolong direalisasikan itu pengerukan drainasi segala macam, tolong dibenahi kembali. AMDAL-AMDALnya mereka itu, izin-izinnya mereka tolong ditertibkan kembali.